Firman-Mu sumber kekuatan kami. Dan kami percaya malam ini semua kebenaran-Mu akan disingkapkan bagi kami. Kami percaya dengan roh kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi kami menaklukkan segala badai-badai persoalan. Maka biarlah pengurapan khusus turun ke atas kami Bapa, dan kami boleh diberkati dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih ruangan waktu ini, ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih area tempat kami ikuti Zoom. Kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus melingkupi kami semua. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan haleluya. Amin, amin, amin. Adalah kekuatan yang luar biasa waktu saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan malam ini pelajaran firman yang akan saya sharekan tentang ada kekuatan yang luar biasa bagi wanita saat dia melihat bahwa dia mengalami satu kemenangan dengan roh kelemah lembutan. Kadang-kadang menghadapi persoalan-persoalan yang kita nggak pernah meminta juga, tapi itu datang. Kita nggak tahu solusinya, apa yang harus kita lakukan. Tapi malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan saya bagikan tentang kekuatan seorang wanita yang punya roh kelemah lembutan, itu bisa mengalahkan segala keadaan dan situasi. Haleluya. Nah, pelajaran yang saya siarkan buat saudara ini, saudara bisa lihat di layar ya. Ini adalah satu firman yang kita akan belajar malam hari ini, bagaimana seorang wanita boleh kuat oleh karena punya satu karakter atau roh kelemah lembutan. Ini hebat sekali saudara. Ini hebat sekali. Karena memang hari-hari ini walaupun Tuhan berkata wanita adalah penolong dan dia harusnya lebih kuat dari orang yang dia tolong, kenyataannya sampai hari ini saya melihat dengan WA pertanyaan-pertanyaan dari beberapa ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke ke beberapa dari luar negeri bahwa mereka menghadapi persoalan ini tidak mudah saudara. Nah, apa yang kita harus miliki untuk kunci kita bisa menaklukkan segala keadaan. Nah, orang yang bisa menaklukkan segala keadaan itu adalah orang yang kuat. Nah, rupanya kata kuncinya adalah kelemah lembutan, saudara. Ya, di tempat masing-masing kita katakan bersama-sama kelemah lembutan. Rupanya ini adalah kunci untuk saudara dan saya bisa memperoleh kekuatan dan menaklukkan segala masalah persoalan hidup dan kita tetap maju dan maju sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Nah, kita baca satu ayat ini saudara. Matius 5 ayat yang kelima. Ya, ini adalah satu pesan Tuhan saat dia berkhotbah saudara. Dan pesan Tuhan ini luar biasa bagi semua orang yang ikut dia saat dia sedang berkhotbah di bukit ya. Semua orang yang ikut dia berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow, saudara coba cerna kalimat dari ayat Matius 5 ayat 5 ini saudara. Ini luar biasa saudara. Ada sesuatu yang mengandung kekuatan atau powerful di sini di mana kita melihat bahwa bumi itu ada dalam tangan kita kalau kita itu memiliki roh kelemah lembutan. Bahkan ada kebahagiaan yang kalau kita bicara bahagia, saudara pasti tahu bahagia ini bukan cuma sekedar bahagia karena punya sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi yang Tuhan berkata berbahagialah ini adalah engkau akan selama engkau hidup dalam dunia ini, saat saudara dan saya tinggal dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang terus bersuka cita, terus mengalami Tuhan. Itu janji Allah yang hebat. Selama Tuhan taruh kita di dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang menikmati. Saudara, saya katakan begini, saudara ada banyak orang yang mungkin punya rumah indah, tapi dia nggak menikmati. Kenapa saudara tidak menikmati? Karena di dalam jiwanya ada banyak tekanan-tekanan. Walaupun dia punya kasur yang empuk, tetapi saya bisa melihat dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi janji Tuhan bagi orang yang ikut dia, ya saudara dan saya, yang terus ingin mendengarkan firman-Nya yang selalu baru setiap hari buat kita, ya. Tuhan berkata kita berbahagia walaupun di dalam dunia banyak tantangan gitu ya, banyak keadaan yang sepertinya secara daging kita nggak enak, tetapi saya katakan Tuhan berkata
kita tetap berbahagia. Kenapa saudara? Karena kita menikmati. Nah ini yang saya katakan. Walaupun kita tidur di tempat yang mungkin kurang nyaman kasurnya, tetapi bisa nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dalam jiwa kita. Ini kekuatan yang luar biasa dari sebuah kata lemah lembut. Nah mari kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini saudara. Dan saya percaya bahwa malam ini saudara akan diberkati dengan luar biasa. Karena penolong dalam roh saudara harus lebih kuat. Pengertian kelemah lembutan yang dimaksud dalam ayat di atas tadi, ya, kita lihat bahasa aslinya saudara. Kelembutan atau prautes. Prautes ini bukanlah kelemahan. Ingat saudara, jadi kalau saudara bicara tentang kelemah lembutan, ini sama sekali jauh dari pengertian tentang kelemahan atau mudah pecah atau lemah, seorang yang lemah atau sifat takut dan takut. Bukan saudara, kelemah lembutan ini pengertiannya dari kata protes itu adalah tentang kekuatan saudara. Dan waktu saudara dan saya melihat bahwa ada sumber kekuatan, nah ini saya mau katakan dulu, lemah lembut, kelemah lembutan ini tentu jauh-jauh dari sikap lemah gemulai saudara. Ya, kalau kita tahu lemah gemulai kadang-kadang kita menemukan di pinggir-pinggir jalan saat seseorang sedang kita naik mobil mungkin dan seseorang bergaya perempuan begitu ya, dan dia akhirnya meminta uang. Nah itu lemah gemulai saudara, atau seorang yang menari dengan gemulainya. Tetapi kadang-kadang itu hanya terwujud dari tubuh mereka. Tetapi lemah lembut ini bicara tentang soul atau jiwa saudara. Soul atau jiwa. Kelemah lembutan ini bicara tentang soul atau jiwa. Jadi jiwa yang kuat. Jiwa yang akan saudara lihat tentang prautes. Bagaimana kelembutan adalah kekuatan di bawah kendali. Nah ini saudara. Jadi jiwa saudara, makanya saya bilang saudara ya, seperti apapun ya orang lihat dari luar, tapi kalau jiwanya rapuh tetap aja dia nggak bisa menghadapi persoalan-persoalan masalah. Tetapi seseorang yang punya jiwa yang ngalir di sana, ada roh kelemah lembutan, itu adalah kekuatan untuk mengendalikan. Makanya kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 5 tadi sangat jelas. Tuhan berkata, berbahagialah kamu ya yang memang punya kelemah lembutan, karena kamu akan menguasai, mengendalikan, nah ini menguasai, mengendalikan, mewariskan kleronomeo. Kleromonemo itu adalah apa? Memperoleh pemilikan. Ah itu saudara. Jadi orang kalau memiliki roh kelemah lembutan ini sebenarnya dia nggak stres, saudara. Dia nggak stres karena apapun yang dia mau doakan dan aminkan itu dia akan mendapatkan. Kenapa? Karena kleronomeo itu ya dia menerima warisan, dia menerima hak kepemilikan. Nah ini saudara, makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, ya, kalau engkau punya roh kelemah lembutan tadi, engkau menguasai bumi, engkau mewariskan apa yang aku wariskan kepada dunia ini, engkau punya. Itu luar biasa saudara, itu luar biasa. Makanya ini sangat hebat ya, apa pelajaran malam hari ini ya, tentang kekuatan roh. Bagaimana kita mengalami kuasa Allah dan kita lihat Allah bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita. Kita percaya kemenangan itu terjadi buat kita. Nah, saudara, mari kita lihat terus apa yang Tuhan katakan tentang kleronomeo atau menerima atau memperoleh pemilikan. Ya, kita lihat pelajaran ini terus sampai kita memahami tentang arti kelemah lembutan. Jadi saudara harus lihat ya, kelemah lembutan ini bukan bicara tentang kelemahan, ya, bukan bicara tentang sesuatu yang gampang pecah, hati yang gampang hancur, hati yang gampang kecewa. Tidak, saudara, ya. Seseorang yang mengalami prautes ini, ya, kelembutan ini, sebaliknya dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini luar biasa. Jadi ada dua kata di sini, bahasa asli dari bahasa Yunani. Prautes yang pertama adalah kekuatan di bawah kendali, kita mengendalikan itu. Yang kedua, kleronomeo, yaitu menerima warisan atau kita punya kuasa. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat pelajaran berikutnya dari pelajaran firman Tuhan ini. Nah, contoh tindakan
dari kelemah lembutan. Kita lihat beberapa contoh di Alkitab yang mempelajari, yang kita perlu belajar dari hal-hal ini yang Alkitab katakan. 1 Samuel 24 ayat 1 dan sampai dengan 8 ya. Rupanya contoh tindakan dari kelemah lembutan ini, Daud memilih untuk tidak mengangkat tangannya terhadap Saul saat dia dikejar oleh Saul tanpa sebab akibat. Nah, saudara lihat ini. Ini contoh yang hebat sekali. Saul sebenarnya punya hak untuk membalas, tetapi Saul melihat Daud sebenarnya punya hak untuk membalas, tetapi Daud melihat Saul bahwa Saul ini sebagai raja. Inilah sopan santun. Nah, gitu. Jadi dalam contoh tindakan dari kelemah lembutan itu adalah sebuah etika yang dilakukan. Walaupun Daud tahu Saul salah, Saul mengejar dia tanpa sebab akibat dan Daud punya hak untuk membalas, tetapi Daud memilih untuk menghormati karena Daud melihat Saul sebagai seorang raja waktu itu. Jadi apa tindakan dari kelemah lembutan? Contoh etika, saudara. Ya. Nah, yang berikut Galatia 2 ayat 1. Tidak ada rasa bersaing selama 13 tahun, ini contoh luar biasa. Selama 13 tahun lamanya Paulus diasingkan tanpa pengakuan sebagai rasul, saudara. Sekalipun sudah melakukan pelayanan rasuli. Ini luar biasa, saudara. Ya, kadang-kadang mungkin saudara sedang melayani Tuhan begitu lama dan tidak diangkat, tidak ada pengakuan tanda kutip ya. Ya, kita melihat contoh yang dialami oleh Paulus. Tapi ini adalah sebuah pembuktian contoh dari roh kelemah lembutan. Bahwa dia tidak meminta tentang sesuatu yang harus dianggap. Walaupun dia merasa dia harus dianggap. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada persaingan yang dia rasakan. Nah, kemudian contoh berikut dari kelemah lembutan adalah Ulangan 32 ayat 51. Sikap mau taat. Dalam peristiwa Maza Meribah yang kedua. Ya, Tuhan marah kepada Musa karena Musa melakukan perintahnya dengan marah, bukan demi koreksi. Hukuman harusnya lebih merupakan tindakan korektif atau koreksi dan bukannya retributif atau sesuatu yang diungkapkan berlebihan dengan tindakan amarah, saudara. Nah, Musa, Tuhan bilang angkat aja tongkatmu, ya, dan nanti akan air keluar, tapi dia karena saking marah kepada masyarakat atau jemaat Tuhan bangsa Israel yang selalu mengeluh-mengeluh, dia membantingkan atau memukul gunung itu dengan amarah. Nah, itu sebenarnya satu tindakan yang salah. Tapi kita belajar bagaimana harusnya memiliki sikap yang taat. Jadi ini contoh-contoh tentang memiliki roh kelemah lembutan, saudara ya. Yang berikut contoh yang lain, Kejadian 13 ayat 9. Tidak merasa harus menggunakan hak. Abraham mempersilahkan Lot, padahal Lot ini seorang yang dia selamatkan yang pergi dengan dia, tapi dia meminta untuk Lot terus memilih daerah pengembalaannya terlebih dahulu. Ini luar biasa. Jadi mendahului orang lain, kita berkata ya, berikan salam, berikan hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Ini kan contoh-contoh dari sebuah sikap kelemah lembutan sebenarnya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Bagaimana brokenness atau hancur hati. Rasul Paulus mengalami dan mengakui banyak kelemahan di dalam tubuhnya. Dia sadar ini sebuah tindakan untuk introspeksi diri. Jadi kelemah lembutan itu akan terus mendorong orang untuk introspeksi diri, saudara. Ini contoh-contoh yang membuat kita mengerti apa makna dari kelemah lembutan. Ya, Daud punya hak membalas Saul, tapi dia nggak melakukan itu. Ya, Paulus punya hak menerima akan jabatan tentang seorang rasul, tapi cukup lama dia tidak mendapatkan itu, ya. Dan dalam peristiwa Mara Meribah, bagaimana Musa tetap mau belajar untuk taat dan dia harus tundukkan emosionalnya dia untuk ikuti apa yang Tuhan mau, gitu ya. Dan yang berikut tentang Abraham yang memberikan ruang dan waktu kepada saudaranya, keponakannya, keluarganya Lot untuk memilih terlebih dahulu pengembalaan, daerah pengembalaan. Sebenarnya itu adalah haknya Abraham, tapi dia berikan kepada orang lain. Jadi kalau saya simpulkan, kelemah lembutan ini bicara tentang kedewasaan spirit, saudara. Kedewasaan spirit, kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani itu, oh my God, indah sekali berjalan dan bertemu dengan orang-orang seperti itu.
Luar biasa. Mari kita belajar dan melihat terus tentang arti dari kelemah lembutan. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai lembut hati adalah tadi yang saya katakan di atas, praus, yaitu menguasai, menaklukkan. Ini adalah satu kata yang sangat umum dikenal pada masa Yesus saat dia sedang berkhotbah. Makanya dia mau semua orang yang mendengarkan firman tidak hanya mendengar, tapi harus melakukan dengan menaklukkan segala bagian-bagian kedagingan yang masih belum bisa dilepas. Nah itu ya. Nah kita lihat contohnya. Contoh seekor kuda yang dijinakan dapat bekerja. Tetapi seekor kuda yang dibiarkan menuruti kehendaknya sendiri dapat berbahaya. Makanya kuda itu punya pelatih-pelatih yang tangguh, saudara, untuk memenangkan pertandingan. Ya, orang pergi perang selalu menggunakan hewan yang bisa menopang mereka untuk mengalami kemenangan adalah kuda. Karena kuda adalah binatang yang cekatan, binatang yang pintar, binatang yang pandai. Makanya waktu diajar dia tahu banget. Dan dikendalikan oleh tali-tali yang ada di kekangnya, dikendalikan dengan luar biasa. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita bicara tentang kelemah lembutan itu seperti itu. Kita punya kuasa untuk mengendalikan segala keadaan dan situasi. Ketika energi itu terkendali, itulah yang disebut kelembutan. Jadi kelembutan adalah energi yang dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan. Ya, kita belajar terus, saudara. Kelembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi dalam kendali saudara, itu luar biasa. Berarti apapun kenyataan dunia ini, dunia tidak bisa mengubah satu kekuatan roh saudara. Tapi dalam roh saudara, engkau bisa mengubah dunia. Itu hebat sekali ya. Itu hebat sekali. Itu adalah roh kelemah lembutan. Nah, kita belajar terus Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, ini mengandung kata presna tadi, saudara. Mengandung kata tentang kesabaran. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu luar biasa sekali. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi dalam kelemah lembutan itu, ya, sepertinya, wah ini kata-kata yang sepertinya feminim sekali. Tidak, saudara. Kelemah lembutan itu mengandung kata-kata maskulin. Kata-kata yang punya kekuatan. Bukan feminim, saudara. Tapi kekuatan. Ada kesabaran, ada kekuatan yang mengalir, melebihi seorang pahlawan. Pahlawan aja udah kuat, saudara bayangkan ya, seorang pahlawan itu kuat luar biasa. Tetapi seorang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Seorang yang punya roh kelemah lembutan, ya, itu lebih dari pahlawan. Dia menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Itu luar biasa sekali. Jadi apa yang menjadi bagian dari kata atau kalimat kelemah lembutan, ini pengertiannya di Amsal 16 ayat 32. Mari kita belajar terus, saudara, tentang pengertian ini. Sifat lemah lembut ini, apa sifatnya? Sifatnya cair, mengalir tak terbatas. Artinya ngalir aja. Jangan membiarkan ada tekanan, intimidasi, menahan saudara. Gitu. Jangan biarkan ada masalah persoalan, menahan saudara. Tapi engkau harus melepaskan dirimu dari tekanan itu. Engkau harus bisa melepaskan dirimu dari intimidasi itu. Engkau harus bisa melepaskan dirimu dari segala hal-hal yang melemahkan jiwa saudara. Makanya saya katakan di awal tadi, kelemah lembutan ini bicara lebih banyak kepada apa? Bukan tubuh di luar, tapi soul, jiwa saudara. Kalau jiwa saudara kuat, engkau akan fokus, jiwa saudara kuat, engkau akan melihat apa yang benar dan tidak. Nah, contoh ini seperti air, sifat lemah lembut, yang mengalir secara alami ke tempat yang paling rendah. Nah, itu ya, luar biasa. Kenapa? Karena di bumi inilah air itu mengalir ke bawah. Yang kedua, ia menyegarkan semua ciptaan yang ada. Air itu fungsinya seperti itu. Yang ketiga, ia mengelilingi setiap rintangan. Walaupun ada hambatan, ada macam-macam di situ, bahkan ada batu besar pun, ya, air selalu akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara lihat ya, air yang lembut, yang mengalir kemanapun dia akan mengalir,
Batu-batu yang besar menghalanginya pun tidak bisa. Batu itu akan tercungkil keluar, saudara. Bayangkan saudara punya roh kelemah lembutan. Bertemu dengan orang-orang yang keras hati sekalipun, engkau dapat menaklukkan mereka. Karena engkau punya hati yang mengalir tak terbatas seperti air itu. Itu makna dari sifat dari lemah lembut. Berikut saudara. Contoh Tuhan Yesus yang sedang melakukan sesuatu tentang roh kelemah lembutan. Mari kita baca dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 52. Kita baca sebentar ayat-ayat ini. Matius pasal yang ke-26 ayat 51 sampai dengan ayat ke-52. Oke, saya mau minta seorang ibu yang mau membacakan dengan segera. Silakan ya di-unmute lalu bacakan ayat ini. Bagi ibu yang ingin membacakan silakan ya. Matius 26 ayat 51 sampai dengan 52. Silakan di-unmute. Siapa aja yang membaca silakan boleh. Ya, oke. Shalom. Ya, shalom Ibu. Ya, silakan. shalom. Ya. Maaf terlambat tadi. Iya. Matius pasal 26 ayat 51 sampai 52. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengembuskan pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Likian. Ya. Ini luar biasa saudara. Jadi ini contoh dari gini, sebuah tindakan ya. Yesus punya hak mau marah kepada mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi dia memilih menunjukkan jalan kasih, ya saudara, menunjukkan jalan kasih di mana ada roh kelemah lembutan yang mengajarkan banyak hal. Kelemah lembutan itu lebih merupakan sikap, saudara, inilah sikap hati daripada sikap tubuh. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, ingat ya, kelemah lembutan itu beda sekali dengan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai itu lebih banyak menggunakan sikap tubuh. Ya, senyum bisa di luar senyum, tapi di dalam hatinya tidak tersenyum. Sikap hati itu akan berbeda dengan sikap tubuh. Jadi kelemah lembutan itu merupakan sikap hati. Ya, jadi Tuhan ingin tunjukkan kepada mereka apa yang terjadi dengan keadaan itu. Ya, Tuhan tidak mau ya mereka membela Tuhan dengan cara apapun. Tapi Tuhan mau mengajarkan mereka tentang kelemah lembutan. Orang-orang mungkin bingung. Aduh, Tuhan ini dibela, tapi kok malah dia menunjukkan sesuatu. Nah ini bicara tentang kelemah lembutan, saudara. Ya Tuhan Yesus bisa marah terhadap ketidakbenaran. Tetapi dalam hatinya, dia tetap mengasihi dengan cara yang mengajar, nah saudara ya, mengajar dan mendidik supaya dapat menjadi pelajaran besar kepada kita terhadap pemungut cukai, penjual di bait suci saat mereka berjualan di bait sucinya, ya mereka Tuhan berkata ini bait Allah, ini rumahku disebut rumah doa, bukan sarang penyamun. Tapi dia menunjukkan tentang sikap lemah lembut bahwa dia tidak setuju dengan apa yang tidak benar dalam pendidikan, mendidik mereka. Ya, dan orang berdosa lainnya. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk membela dia dengan pedang, tetapi lebih banyak mengajarkan tentang kasih yang tak terbatas. Nah ini makna yang paling dalam tentang arti dari kelemah lembutan. Makanya saya katakan tadi, kelemah lembutan ini bicara tentang seorang yang dewasa dalam spiritualnya, dalam rohnya. Luar biasa sekali, saudara. Luar biasa. Malam ini pelajarannya luar biasa, saudara. Dari seluruh tokoh yang ada, kita belajar ini. Ya, dari seluruh tokoh yang ada dalam perjanjian lama, salah satu tokoh yang sering disorot kepemimpinannya adalah Musa. Ya, kenapa? Kita lihat sebentar. Musa saat Tuhan panggil dia pergi, dia berkata, aku nggak fasih berbicara, aku bukan seorang yang pintar berbicara, ada kakakku Harun, ya. Tapi kembali lagi, memang Tuhan itu selalu memilih orang, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tahu karena semua sumber dari dia. Dia akan memampukan, saat kita juga bilang kita mungkin nggak bisa, tapi kalau Tuhan sudah memilih, dia akan mampukan kita. Nah,
Mari kita belajar melihat. Kepemimpinan Musa sangat lembut, lemah lembut. Tetapi tidak lemah, saudara. Tidak lemah. Ini harus diketahui secara pasti dulu. Nah, di dalam kitab Bilangan 12 ayat 3, ya dikatakan apa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bagaimana kita melihat hal ini, saudara? Jadi, terjadi sesuatu yang hebat di dalam kehidupan seorang Musa. Seorang ini ya, dia seorang maskulin, seorang pria, tapi memiliki sifat yang bukan feminim. Karena kelemah lembutan ini bukan bicara tentang feminim, saudara. Kelemah lembutan bicara tentang kekuatan maskulin. Sesuatu yang mengalir dalam kekuatan roh yang luar biasa. Nah, Musa dikatakan sebagai seorang yang sangat lembut hatinya. Apakah berarti Musa seperti seorang yang keibu-ibuan tadi, maskul seperti seorang yang feminim? Tidak. Lembut hatinya di ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Lembut hatinya itu bicara Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi. Wow, ini perkenanan Tuhan loh, saudara. Ya, ini luar biasa karena Tuhan berkata lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pertanyaan saya, kenapa Musa bisa memiliki kelembutan hatinya atau dia memiliki hati lemah lembut? Tahu nggak, saudara, kenapa? Ya, nah mari kita belajar sebentar melihat tentang hal ini. Karakter kelembutan, ya saudara ya, karakter kelembutan akan terbentuk. Nah ini Musa alaminya. Akan terbentuk jika kita diproses saya dengan banyak ada pemberontakan baik dengan manusia maupun ataupun situasi yang seakan-akan memaksa kita untuk membalas. Seakan-akan situasi itu membuat kita ingin memberontak, ya saudara. Tapi kita akan tetap dapat menaklukkannya. Maka kita sudah memiliki kelemah lembutan itu sendiri. Nah ini, rupanya Musa mengalami hati yang lembut. Ini karena apa? Dia dihadapkan dengan seluruh jemaat-jemaat, ribuan jemaat yang begitu banyak. Satu mau ini, dua mau ini, tiga mau ini. Bayangkan kita mungkin punya dalam rumah aja anak-anak kita yang si A, si bungsu maunya ini, yang paling tua maunya ini, kita aja sudah mumet begitu ya. Apalagi ini Musa, ya, dia membimbing ribuan karakter, saudara. Karakter A, karakter B, karakter C, semua orang punya karakter beda-beda. Wow, saya salut. Dia bisa menaklukkan dirinya, saudara. Makanya dia dikasih roh kelemah lembutan. Dia dikasih itu. Kenapa? Menghadapi banyak pemberontak. Bahkan yang ngeri, ya, jemaat-jemaat yang dia layani itu, mereka bahkan bilang begini, umat Israel, kenapa engkau bawa kami mati di sini? Padahal Musa bilang, aduh bukan karena aku, Tuhan yang utus aku. Bayangkan saudara, betapa besar hatinya menahan semua keinginan-keinginan umatnya, tapi dia tetap dengan sabar rendah hati. Nah ini, makanya saya katakan, ya, kita bisa memiliki roh kerendahan hati. Kalau semakin besi menajamkan besi, itu indah sekali, akan dibentuk menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Dan kalau Tuhan bawa orang-orang tertentu kepada saudara, saya percaya itu cara Tuhan untuk membentuk Anda menjadi indah. Menjadi indah. Supaya engkau memiliki roh kelemah lembutan. Mungkin engkau dihadapkan dengan orang-orang yang berontak terus. Dan mungkin engkau sedang menghadapi juga banyak masalah, sepertinya masalah nggak berhenti. Baru satu selesai, muncul lagi satu. Baru satu selesai, muncul lagi. Saya mau bilang, tetap tenangkan dirimu dan mengalirlah pada aliran roh. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan, lakukan itu. Maka engkau akan lihat masalah akan terselesaikan dengan cara ajaib karena roh Tuhan Allah ada padamu. Bagaimana kita bisa menaklukkan itu? Kembali lagi, fokus. Nah, Musa itu dia fokus kepada perintah Tuhan, saudara. Walaupun banyak
umat Tuhan, bangsa Israel yang bilang, kami nggak mau mati di padang gurun, pulangkan kami ke Mesir. Saudara bisa bayangkan itu ya. Udah perjalanan yang cukup jauh, sudah sama sampai tanah perjanjian, dan mereka berkata apa? Pulangkan kami ke tanah Mesir. Kenapa kami akan mati di sini? Wow, itu menyakitkan luar biasa. Tetapi Musa kembali lagi. Dia mentaklukkan dirinya. Dia mau bilang pada dirinya sendiri bahwa Musa, engkau diutus oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan caranya. Makanya Tuhan tetap membela Musa walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang pemberontak, saudara. Semua orang yang dia bawa pemberontak, bayangkan sampai endingnya mereka membuat patung menyembah berhala. Tapi Musa tetap menunjukkan sikap kemenangan itu. Bahwa dia menaklukkan segala pemberontakan itu, hati orang-orang yang keras ini dengan roh kelemah lembutan. Dan Tuhan mau malam ini, wanitanya Allah, kita belajar tentang hal itu. Nah, wanita kuat adalah wanita yang apa? Memiliki kelemah lembutan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita baca sebentar dalam kitab Amsal 31, saudara. Nanti ibu-ibu yang mau baca silakan di-unmute dan nanti bisa bacakan ayat-ayat ini ya. Kita baca dalam kitab Amsal 31 ayat 26, dari ayat 25, ayat 25 sampai dengan 27 ya. Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 27. Silakan ibu-ibu yang mau baca, silakan di-unmute dan silakan membaca ayat ini ya. Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 27. Amsal 31 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Demikian firman. Yes, terima kasih Ibu Sri. Haleluya. Nah, saudara bisa lihat ini contoh dari wanita yang punya kelemah lembutan. Makanya di dalam karakter kawal di poin ketiga adalah apa? Berhati mulia. Nah, berhati mulia itu bicara tentang ini sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengatur hidupnya dan dia membuat dirinya itu terhormat. Nah, saudara ya, Alkitab berkata begini, orang yang menjauhi perbantahan atau pertengkaran, terhormatlah dia. Nah, begitu. Jadi kita bisa bayangkan kita terhormat kalau kita nggak membiarkan diri kita terbuai dengan situasi-situasi yang bisa menyiksa jiwa kita. Makanya ingat, arti dari kata kelemah lembutan tadi di atas adalah mengendalikan. Mereka yang memiliki bumi, mereka yang menguasai bumi. Jadi wanita yang kita baca dalam Amsal 31 ayat 25 itu dikatakan apa? Dia terhormat. Ya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Artinya apa? Seluruh hidupnya yang dilihat oleh orang. Ya, kalau orang lihat kita, kalau orang lihat kita apa? Bajunya kita, ya, pakaiannya kita, cara bicara kita. Nah, itu yang di luar itu semua itu terpancar dari dalam. Roh kelemah lembutan itu terpancar. Makanya wanita yang di dalam ayat 25 ini, dia tertawa tentang hari depan. Bicara tentang apa? Dia nggak takut menghadapi hari depan. Kenapa? Karena strong, soul yang kuat itu loh saudara. Jiwa yang kuat, roh lemah lembut yang bisa menguasai bumi. Dia percaya dia bisa menguasai bumi. Nah itu hebat sekali. Makanya dia tertawa, artinya dia nggak takut menghadapi apapun. Dia nggak takut saudara. Ini kekuatan dari roh lemah lembut saudara. Ayat 26 dari Amsal 31. Kita lihat saudara. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang dewasa. Nah, saudara ya. Pengajaran yang dewasa. Dia membuka mulut dengan hikmat. Seperti saya selalu bilang, sebelum berbicara, mikir dulu. Bisa enggak aku ngomong ini keluar ya? Oh, jangan deh. Nah itu.
Jadi kita itu namanya mengendalikan. Kita menguasai segala sesuatunya. Ini wanita yang hebat itu seperti itu, ya. Wanita yang kuat, memiliki roh kelemah lembutan. Yang ke-27, yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Wanitanya Allah yang punya roh kelemah lembutan itu hebat sekali. Dia bekerja, dia buat sesuatu, dia tidak mau bebani orang lain karena dia ngerti, dia yang mengendalikan, dia yang punya power, dia yang punya leader, dia jadi top up leader. Artinya gitu. Dia nggak mau membuat orang susah dengan dirinya. Tapi dia bagaimana memberikan solusi kepada orang lain. Walaupun dia butuh solusi. Nah itu. Wanita penolong dalam roh. Wanita yang punya kekuatan lemah lembut itu. Walaupun dia membutuhkan solusi. Dia tetap bisa memberikan solusi bagi orang lain. Nah ini yang sebenarnya kita sedang belajar malam hari ini. Bagaimana bisa menguasai semua keadaan dan situasi hari-hari ini. Kita bisa melihat bahwa roh Tuhan ada pada kita. Dan kita punya kekuatan untuk bisa menaklukkan segala keadaan dan situasi. Nah, mari kita lihat sebentar lagi tentang arti dari kelemah lembutan ini ya. Nah ini, yang saya katakan tadi kalau kita bicara kembali tentang hal ini ya. Prautes atau kleronomeo, kelembutan. Roh lemah lembut itu, ingat sekali lagi saya katakan, bukan bicara tentang kelemahan atau mudah pecah atau sifat yang takut. Tapi kelembutan itu adalah kekuatan di bawah kendali. Kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Yang kedua, kleronomeo, berbahagialah mereka. Alkitab katakan tadi ya, dalam kitab Matius 5 ayat 5. Adalah apa? Berbahagialah mereka karena mereka memiliki, diwariskan sesuatu. Nah ini saudara. Makanya luar biasa dalam khotbah Yesus di bukit. Saat dia berkata tentang berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Dan di dalam Alkitab Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 27. Kita bicara tentang sifat karakter itu sendiri. Tentang kelemah lembutan itu sendiri. Bagaimana kita akan bahagia. Dan bagaimana kita bisa memiliki bumi atau menaklukkan bumi. Dengan kekuatan dari roh kelemah lembutan. Nah, dari hal itu mari kita melihat bahwa menguasai atau menaklukkan itu ya adalah bagian penting. Hati yang lemah lembut dapat menguasai segala keadaan dan situasi. Kalau tidak bertobat, maka engkau akan hidup hancur. Jadi di situ saya menghubungi pendeta saya, kemudian pendeta saya. Tolong official bantu untuk cek kalau ada suara yang terbuka. Oke. Nah, seperti yang saya katakan di contoh yang tadi, seekor kuda yang dijinakan dapat tetap bekerja. Tetapi seekor kuda yang dibiarkan menurut kehendaknya sendiri dapat berbahaya. Nah ya, kelembutan adalah energi yang dapat dikendalikan. Ya, jadi lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mengendalikan bumi. Saudara akan mengendalikan segala keadaan dan situasi apapun itu karena saudara adalah orang yang seperti air yang mengalir. Sifat dari lemah lembut itu adalah cair, mengalir saudara, mengalir. Dia enggak menahan, dia enggak membiarkan tekanan intimidasi akan menguasai. Dia mengalir dan dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia satu kemenangan yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Wanita kuat adalah wanita yang memiliki roh kelemah lembutan. Dan kita harus sampai di titik ini karena kita adalah wanita penolong dalam roh. Kalau engkau punya roh kelemah lembutan, ya, dengan karakter kelemah lembutan, engkau dapat menguasai bumi. Ini yang Alkitab ajarkan buat kita. Oleh karena itu mari semua kita, ya, kita adalah penolong, berarti kita harus lebih kuat dari orang yang kita tolong. Nah, bagaimana kita bisa kuat? Kita bisa kuat kalau kita memiliki kelemah lembutan. Roh yang membuat kita bisa mengalami kemenangan dan menguasai segala keadaan. Saudara dan saya bisa kuat karena roh Allah bisa memberikan kita kemenangan dalam segala hal. Nah, biarlah pelajaran malam hari ini memampukan saudara dan saya untuk melihat
Betapa hebatnya seorang wanita penolong dalam roh jika kita memiliki kekuatan dari kelemah lembutan itu. Ya, kenyataannya banyak wanita yang cepat sekali berbicara dengan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Kenyataannya, ya. Cepat juga wanita yang negative thinking saat melihat situasi dan kondisi. Itu sangat cepat, tetapi wanita penolong dalam roh malam ini, kita itu punya kedewasaan roh yang luar biasa karena kita diberikan Tuhan waris untuk menguasai bumi ini. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi penolong dalam roh, kalau engkau kuat dalam roh, engkau bisa menguasai semua keadaan di muka bumi ini. Dan engkau akan berbahagia. Bahagia. Karena bahagia ini bukan dibeli dan nggak bisa dibeli dengan uang. Tetapi hanya orang yang punya kelemah lembutan yang bisa menikmati kebahagiaan. Makanya malam ini saya yakin dan percaya saudara yang terus membiarkan hati saudara diperluas oleh Roh Kudus, mengalir aja, mengalir. Ingat, air itu sifatnya cair, dia mengalir aja kemanapun dia akan pergi, tapi dengan air itu juga melepaskan sampah-sampah di pinggiran mata air itu sendiri. Bahkan dengan air itu jika ada batu-batu yang menghalanginya, batu yang keras itu pun akan terangkat. Kekuatan saudara yang punya kelembutan, saudara mungkin bilang, aku nggak bisa lagi, aku sudah hopeless, aku berserah. Tapi saya mau bilang malam ini, bangkitkan roh saudara. Kalau engkau punya roh kelembutan, engkau bisa taklukkan setiap masalah. Engkau bahkan lebih dari pemenang, karena memang di dalam engkau ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ya, mari semua miliki sifat dari roh kelembutan itu. Bagaimana ada kemenangan terjadi. Protes, ada kelembutan, ada sesuatu kekuatan yang mengalir di bawah kendali saudara. Protes. Dan ingat, Alkitab katakan orang yang sabar itu orang yang lebih dari pemenang. Dia mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa karena roh Tuhan Allah ada padanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan kasih kita kuasa untuk menguasai dan mengendalikan bumi ini kalau engkau memiliki roh kelemah lembutan. Haleluya. Nanti saudara akan bertanya setelah ini. Saya akan minta Ibu Meke untuk bantu saya melihat teman-teman yang ingin bertanya nanti. Kita akan berdoa dulu dengan sebuah pujian, dan nanti kalau Ibu ingin bertanya, kita akan bahas malam ini bersama-sama. Dan nanti Ibu Meke akan bantu saya untuk melihat beberapa ibu-ibu yang mungkin akan bertanya dalam pelajaran malam hari ini. Kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini karena firman Allah meneguhkan iman kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Romo yang hidup penuhiku. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Thank you Jesus. Thank you God. Mari kita bersyukur untuk firman Allah. Dan kita sambil berdoa bilang, Tuhan berikan aku kekuatan-Mu dan berikan aku roh kelemah lembutan untuk bisa menguasai segala keadaan dan situasi. Haleluya. Thank you Jesus. Di tempat masing-masing, silakan mencintanya Allah, kita berdoa, bersyukur untuk malam ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus mampukan kita dan firman Allah ini kita diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Roh-Mu yang penuhiku, penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuh. Engkaulah damaiku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hatiku, ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh
berserah penuh di hati. Ambil alih, kau ambil alih, suruh di mesbahmu, di mataku menyembahmu. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hatimu, di hati. Ambil alih, kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu menyembahmu, menyembah di altarmu, di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Yes Lord, di altarmu menyembah.